Sehingga saya kurang sepakat kalau digambarkan bahwa agama Kristen itu adalah idiomnya, ikonnya kasih. Itu banyak saya tulis sih gitu. Saya merumuskan kitab suci itu begini, Bu Etika dan Gus Betik. Yang disebut kitab suci itu adalah kitab yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Harus begitu. Kalau bisa ditiru, nggak suci dia. Nggak suci lagi. Sama dengan saya sering kepada mahasiswa mengatakan begini. Pohon di depan rumahnya Mas Ipung ini, kalau saya bilang ini buatan saya, kira-kira ada yang percaya enggak? Orang. Tapi kalau saya bilang itu dulu saya yang menanam, mungkin nggak percaya. Nah, ketika sesuatu tidak bisa dibuat oleh manusia, maka kita nisbahkan itu datang dari Tuhan. Kalau meja kursi dari manusia, karena memang bisa diduplikat oleh yang lain. Nah, kitab suci harusnya begitu, tidak bisa diduplikat oleh orang lain. Itu yang pertama begitu. Kemudian yang kedua, bahwa kitab suci itu selain tidak bisa dibuat oleh manusia, kitab suci itu juga isinya harus mengandung kebenaran yang tidak boleh sedikit pun ada ketidakbenaran di dalamnya. Jadi betul-betul substansinya, kontennya itu benar. Ya, tentu benar ini dalam konteks-konteks yang berkaitan dengan alam sahadah itu bisa dibuktikan. Ya, yang alam sahadah ya. Nah, kalau kemudian surga ya dibuktikan yang digone ya, tentu tidak begitu konteksnya. Kitab suci memang ada tidak begini, agama kan tidak semuanya apa terlihat, ada yang goib. Ya, maka itu. Maka saya bilang ketika kontennya berbicara soal alam sahadah itu bisa diuji bukti benar dan salahnya dan tidak boleh ada kesalahan. Jadi kalau di dalam kitab suci kok ada kesalahan ya nggak suci buat saya begitu. Jadi indikator sebuah kitab suci itu kontennya isinya harus benar, tidak boleh tidak benar. Tadi yang satu tadi kuncinya adalah tidak bisa dibuat oleh manusia karena ciri yang datang dari Tuhan pasti nggak bisa disamai oleh yang dari manusia. Tapi kalau buatan manusia tentu bisa. Buktinya saya bisa bikin buku sama-sama bukunya kan, Al-Quran dengan buku saya kan sama-sama bukunya. Tapi buku saya tentu tidak bisa mempunyai karakter seperti Al-Quran. Nah, sebenarnya kan ada tantangan juga dalam Al-Quran. Nah, betul. Kan? Allah sudah kan gitu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mislih kan gitu kan ya. Nah, sehingga itulah kitab suci itu satu, dia tidak bisa dibuat oleh manusia. Dua, isinya benar. Nah, kemudian kalau penelusuran saya awalnya adalah saya bertemu dengan satu bukti bahwa Al-Quran itu memang dari Allah. Apa itu? Yaitu bisa dihafal. Karena tidak ada buku di dunia ini yang bisa dihafal. Buku apapun, termasuk saya sendiri yang menulis, ya, saya menulis diri, saya cetak sendiri, ya, saya pilih kata-katanya sendiri. Nggak pernah saya bisa menghafal buku saya. Sampai kapanpun itu tidak pernah. Tapi ada sebuah kitab yang setebal itu, tapi bisa dihafal. Dan sampai hari ini saya ketika bertanya pada teman-teman dari pendeta, misalkan pendeta apapun yang saya waktu itu tanyakan, nggak ada satupun yang bisa hafal kitabnya. Termasuk panjang pendeknya loh, Pak. Ya. Karena saya kan belajar qiraat dengan seorang hafiz. Dia sampai tahu ibu kurang panjang, ini kurang pendek. Segitunya tahu ya Mbak ya, saya sampai bilang gitu kan. Ya, jadi dia nggak melihat sudah ngerti saya kurang panjang, kurang pendek gitu. Termasuk kan bukti bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran dari Tuhan, dari Allah dalam konteks ini. Ada diantaranya adalah bisa dihafal. Karena tidak ada yang bisa menyaingi membuat buku yang bisa dihafal. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya saya mengidentifikasikan, membuat semacam standar ukur yang disebut dengan kitab suci. Nah, dari penelusuran saya itu memang akhirnya ketemunya satu-satunya kitab yang suci ya Al-Quran. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain? Yang lain-lain itu kitab suci masa lalu yang keberadaannya sudah terhapuskan, ya, terhapuskan dan dihapuskan oleh kehadiran yang namanya kitab terakhir. Oleh karena itu kalau sekarang kita mau jujur mencari kitab sebelum Al-Quran, saya yakin tidak akan pernah bisa ditemukan. Yang aslinya ya. Saya mengatakan Al-Quran yang ini, yang tentu yang di sini dicetak tentu saja sudah cetakan yang ke berapa juta kan gitu hanya kan, representasi dari kontennya ya, kontennya tidak pernah ada perubahan sedikit pun dari dulu sampai sekarang kan itu. Nah, dan itu menurut saya sudah tidak akan pernah ditemukan pada kitab apapun karena memang turunnya kitab Al-Quran itu untuk menggantikan, untuk menghapuskan atau menyempurnakan apa-apa yang sudah lewat sebelumnya. Dan salah satunya adalah yang lewat itu kemudian oleh Allah dia hapuskan. Lalu muncul
gitu, nasah dan mansuh gitu. Nasah dan mansuh ya. Jadi kehadiran Al-Qur'an itu memang menghapuskan apa yang sudah pernah diturunkan. Dan karena Al-Qur'an ini kitab terakhir, maka kitab ini harus tidak boleh bisa berubah. Nah, agar tidak berubah, maka tadi diantaranya dijaga seperti yang penjelasan jelaskan dengan tadi ya. Software juga dengan tulisan. Nah, dengan padahal software hardware itu dijaga. Kenapa kok bisa tahu paling banyak alif? Padahal kan waktu itu Rasulullah hanya menghafal, tapi kok tahu ada huruf alif paling banyak kan nggak ngerti juga seperti persis begitu. Termasuk tadi huruf-huruf apa Ibu istilahnya yang alif lam mim mutaqaid itu kan sesuatu yang luar biasa karena ternyata walaupun kita nggak bisa mengerti persis artinya apa, tapi ternyata ada fungsinya yang bisa kita temukan. Yaitu tadi antara ternyata itu kunci-kunci matematis di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebenarnya matematika yang sangat rumit, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit. Terus selama jenengan berguru ke Rabi Yahudi, apa komentar mereka tentang Al-Qur'an? Kalau Yudaisme kan percaya bahwa Torah itu kitab mereka yang selamanya untuk Bani Israel. Jadi agama Yahudi kan memang agama untuk Bani Israel. Jadi semua perintah-perintahnya kan kepada Bani Israel. Termasuk mengkuduskan Sabat harus kepada perintah kepada Bani Israel. Jadi kalau teman-teman Yudaisme mengatakan kalau umat lain non Yahudi merayakan Sabat ya kurang kerjaan katanya. Yang perintahnya kan untuk Bani Israel gitu kan, Bani Israel. Jadi mereka dalam kitab mereka pun disebutkan kalau dalam perspektif mereka selamanya mereka harus merayakan Sabat. Dalam Ulangan ya disebutkan kalau nggak salah dalam Ulangan. Jadi dalam perspektif Yudaisme begini, memang Torah ini ya memang dari dulu dari sejak Adam sampai dulu kan sudah ada Torah sejak Adam namanya pengajaran. Cuma diberikan dalam tertulis setelah Mose Rabinu. Itu mereka ya percaya bahwa ini memang selamanya untuk Bani Israel gitu. Mereka adalah the chosen. Mereka memang pengawal terang kalau menurut mereka, umat pilihan pengawal terang yang memberikan terang supaya bisa membimbing bangsa-bangsa lain dalam konteks mereka ya, dalam perspektif mereka. Gitu, Pak. Jadi agama Yahudi itu adalah agama mereka. Ya, untuk Bani Israel. Tidak untuk yang lain. Perintah Torah semua untuk Bani Israel. Ya kan karena kan memang semua kan Bani Israel, semua kan Bani Israel, orang-orang Israel, suku Harun, suku Lewi semua disebutkan kan. Karena itu dia lalu tidak mengakui agama Kristen maupun agama Islam. Ya kalau Kristen jelas tidak mengakui, kalau Islam masih nabinya sama. Tapi itu bukan untuk Tuhannya sama tapi tidak mengakui Quran untuk mereka karena mereka hanya Torah sampai kiamat pun hanya Torah, itu perspektif mereka. Artinya saya gini. Kadang kalau saya debat ya saya melihat dulu perspektif mereka memang seperti itu. Jadi kita hargai kan. Oleh karena itu tadi ya, penjenengan boleh sholat di tempat dia juga dalam kondisi darurat sholat di masjid. Karena dia menganggap Tuhannya sama. Cuman teman saya kalau sholat ke masjid misalnya, kalau teman sama Pak Dondi kan kemarin, jadi lihat sepi aja kan salatnya beda, nanti dikira ini aliran Islam sesat kan gitu. Ya kan, padahal dia cari yang sepi, misalnya musolanya mumpung sepi jam 9, nah dia sembahyang di musola. Semua tempat ibadah Islam itu mereka boleh karena Tuhan mereka sama. Berarti sama cerita begini Gus, jadi teman-teman mahasiswa yang di barat sana ya, itu yang Yahudi, yang Israel itu kalau mau makan daging itu mereka harus pergi ke Belanda. Ya sama di Indonesia juga Rabi Yahudi dari Singapura tiap 3 bulan datang menyembelih sapi, menyembelih ayam karena harus ditiriskan betul darahnya. Kenapa pergi ke Belanda? Mahasiswa Yahudi yang Israel yang Yahudi itu membelinya dari orang Islam yang di Belanda. Jadi sembelihan kita itu halal bagi mereka gitu loh. Tapi karena menyebut nama Allah, cuman kan tetap yang halal bagi mereka terbatas juga. Dan ditiriskan tadi ya. Harus ditiriskan, harus pisaunya tajam. Banyak seperti kita lah, nggak boleh menyiksa binatang, harus pisaunya yang tajam, kan darahnya benar ditiriskan. Kalau kita masih kadang nggak terlalu tiris nggak apa-apa, mereka harus benar-benar karena darah adalah kehidupan. Ya, darah itu tidak kosher ya, tidak boleh makan darah. Jadi kalau yang nggak boleh jangan dimakan. Kalau misalnya ada sup, 1 mangkok sup ya, 1 mangkok sup itu panas-panas misalnya. Kalau kita masukkan semut kan kita buang semutnya. Kalau Rabi sudah nggak kosher buang semua.
Subnya gitu. Jadi mereka sangat strict dengan hukum Taurat. Tapi ketat, bagi mereka ya mereka nggak berat melakukan gitu karena mereka mencintai Hashem gitu loh. Jadi berat tidaknya dengan rasa cinta. Jadi berat tidaknya itu tergantung masing-masing. Sementara dalam konteks kita, kenapa Yesus turun? Karena hukum Taurat terlalu berat bagi manusia sehingga hukum itu terlalu berat sehingga turun Yesus, ya kan? Maksudnya tidak mampu. Kalau tidak mampu kan Tuhan sudah tahu ukuran dong mampu apa tidak gitu kan mestinya kan. Nah bagi Yahudi nggak berat kok, kami hukum Taurat 613 mitzvot nggak berat kami lakukan gitu kan. Jadi bagi kami juga tidak masalah gitu loh, nggak berat. Apa benar berat Rabi awal-awal kan saya gitu? Oh tidak, kan bukannya ada kalimat satu hukum Taurat mitzvot batal, kemudian batalah semua yang mereka lakukan, nggak ada gunanya kan. Sering orang Kristen begitu mengatakan beratnya hukum Taurat. Oh bukan begitu maksudnya itu masing-masing ajaran dan larang itu sangat penting seolah-olah gitu. Itu semuanya batal maksudnya itu sangat-sangat penting dan hidup kudus bukan berarti tidak berdosa kata Rabi. Kalau kemudian manusia kita itu berdosa. Berdiskusi, berdebat dalam rangka untuk menemukan yang benar, kira-kira jalan keluarnya di mana ya? Begini, kalau salah satu ajaran begini, Islam kan basicnya ajaran adil, betul? Kristen ajaran kasih ya. Yahudi juga ada sistem keadilan di situ. Kalau begini misalnya Gus Metik sering dengar nggak misalnya kalau Yahudi kan mata ganti mata. Ya artinya begini, kejahatan itu harus dibalas. Tapi memaafkan juga mereka dianjurkan karena supaya menimbulkan efek jerah. Bukan mata ganti mata terus satu mata dicutik, enggak, tetap dihukum sesuai dengan kadarnya. Kalau ajaran Kristen apa? Gus Metik yang tahu. Ya aku sih nggak tahu, cuma kata mereka ajaran kasih, tapi kadang dikasih, kadang enggak. Enggak, ini ajaran kasih, jika ditampar pipimu berikanlah pipi yang kanan kan. Cintailah musuhmu gitu kan. Jadi kita tidak boleh membenci musuh, mencintai musuh. Ajaran Islam secara syariat kita boleh membalas. Tapi memaafkan lebih baik. Dan membalas pun harus setimpal. Tapi memaafkan lebih baik. Kalau menurut sisi Gus Metik mana yang paling bagus? Memaafkan, tidak boleh membalas. Kalau seperti itu sebenarnya Bu tidak ketemu dengan yang namanya benar dan salah. Sebetulnya begini. Kalau kejahatan tidak boleh dibalas, misalnya begini, Pak Sur anaknya diperkosa dan dibunuh. Pak Sur boleh membalas tidak? Boleh. Ya boleh, karena itu ada hakim, ada pengadilan, ada polisi, karena kita boleh membalas gitu loh. Kalau itu hukum Islam yang dipakai, ya sekarang prosedurnya pakai hukum Islam, tapi memaafkan lebih baik. Tapi kalau kejahatan tidak boleh dibalas, ya nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada polisi, karena memang tidak boleh membalas gitu. Jadi gini, ajarannya bagus, tapi gini, Islam itu tidak muluk-muluk, tapi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. That's why Karen Armstrong mengatakan rasional gitu, sayangnya Islam. Karena kalau dia kan berangkat dari Katolik gitu. Oh gitu. Karena kalau kejahatan tidak dibalas nanti penjahat. Wong saya kan punya channel tentang nulis kejahatan ya. 50% kejahatan di Amerika itu dilakukan oleh narapidana. Sekalipun dihukum mereka nggak punya efek jerah. Kalau nggak dibalas, ya orang akan bolak-balik memperkosa, membunuh misalnya. Tapi karena boleh membalas, tapi harus setara. Ya kan? Dan memaafkan itu lebih baik, itu akhlaknya gitu kan, hampir sama dengan Taurat. Artinya ajaran Islam itu memang ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Kalau tidak boleh membalas, ya kan kita tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu membalas. Ya kan? Kalau di dalam jalan Kristen tidak ada membalas ya. Ya. Karena pedomannya kasih tadi. Kasih, ya? Jangan membalas kejahatan. Cintailah musuhmu kan gitu. Memang bagus.
Walaupun ada kalimat enggak tahu itu di mana nih Gus. Bahwa jangan kau bilang aku datang dengan damai, aku datang dengan pedang. Itu bukan kayaknya di Lukas itu. Lukas kayaknya. Yang aku datang bukan membawa damai tetapi membawa pedang. Sehingga saya kurang sepakat kalau digambarkan bahwa agama Kristen itu adalah idiomnya, ikonnya kasih. Karena buat saya semua agama itu kasih. Yes, memang betul. Adil itu kan juga bagian dari kasih. Nggak, kalau menurut Reshab, adil itu pasti kasih, tapi kasih belum tentu adil. Karena itulah kita selalu mulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kasih, Rahman Rahim. Ya, karena itu kan di Harvard University gini. Kalau kita ke Harvard University di entrance hall, fakultas hukum kan di sana ada entrance hall, ya kan? Pintu masuknya. Pintu masuknya kan ada beberapa quotes tentang hukum. Yang satunya yang ditulis di tengah-tengah itu surat An-Nisa ayat 135. Katanya ini sangat lengkap. Hai manusia, hai orang beriman, jadilah kamu saksi yang adil walaupun kepada yang miskin dan kaya dan sebagainya. Ini lengkap. Itu jadikan quotes gitu. Bukan di dekat tampar pipi berikan yang kanan. Karena hukum tidak begitu kan gitu loh. Ya memang itu kan nggak bisa diaplikasikan. Nah, that's why saya mengatakan itu bagus ajaran kasih kan. Memang waktu itu saya dialog ya dengan pendeta. Menurut saya memang itu bagus. Sangat ideal, tapi Islam itu fitrah manusia saja, sesuai nggak muluk-muluk. Kita boleh membalas setara, tapi memaafkan lebih baik. Artinya karena boleh membalas ya ada wadahnya, ada hakim, ada polisi. Itulah yang karena kita boleh membalas. Kalau nggak boleh membalas, ya bagaimana? Kejahatan dilakukan terus menerus karena narapidana ini kan mesti banyak yang kumat. Wong dibalas saja dihukum aja dia masih kumat. Jadi itu maksudnya gini, kitab sucinya memang sesuai dengan fitrah manusia gitu. Kalau aku sih gini sih ya, tentang pipi kanan pipi kiri itu ini kan menarik ya. Pertama, apakah itu harus dipahami tekstual? Ya tidak. Atau dipahami secara harafi metafora? Nah, itu masalah tersendiri. Ya. Sekarang kita lihat fakta. Faktanya ketika Yesus di pengadilan imam besar sebelum disalib. Itu kan ditampar itu. Ya, iya. Yesus kan tanya, kalau aku salah tunjukkan salahnya di mana, kalau aku benar kenapa ditampar? Berarti kan Yesus ketika ditampar nggak dikasih. Artinya apa? Itu tidak aplikatif. Artinya ketika itu tidak aplikatif, kita pantas dong bertanya, benarkah itu wahyu? Itu loh maksudnya. Ya saya tidak mengatakan itu wahyu atau tidak, tapi logika kita akan menuntut. Itu tidak aplikatif. Ajaran dari Allah itu harus aplikatif. Makanya kan Nabi itu berkali-kali ngomong, aku ini manusia. Jadi artinya apa? Apa yang aku lakukan kamu juga bisa karena aku manusia. Makanya itu Nabi itu manusia bukan malaikat, karena nanti akan menjadi prototipe manusia. Bayangkan kalau nabinya malaikat digunakan untuk kehidupan manusia, nggak nyambung gitu. Makanya aku tentang hukum kasih itu aja aku bilang ya. Hukum kasih itu dilihat kembali ke kitab suci aja. Aplikatif enggak? Ternyata enggak aplikatif. Waktu mau disidang tadi yang aku bilang tadi, sebelum disalib kan disidang dulu. Karena dalam konteks kehidupan Israel saat itu ada dua kekuatan ya. Yeah. Kekuatan otoritas teologis itu ada di Yahudi, tapi kekuatan politis di Romawi. Jadi semua hukum itu harus dibawa ke Romawi dulu, harus restu Romawi. Maka ketika tua-tua Yahudi mau menyalibkan Yesus, itu minta restu Romawi, harus kasih stempel dulu. Makanya dibawa ke pengadilan. Pengadilan ditempel. Yesus nggak langsung kasih pipi yang satunya. Yesus mendebat kok. Artinya apa? Yesus sendiri tidak bisa mengaktualisasikan kalau itu memang kata-kata Yesus. Tempelin pipi kiri, kasih pipi kanan, tidak aplikatif. Dalam arti harafiah ya, mungkin dalam tekstual ya. Kalau harfiah mungkin maksudnya jika orang berbuat jahat dengan kamu, perbaikilah dia, mungkin berbuat baiklah kepada dia. Nah, akhirnya kita mengira-ngira kan? Akhirnya mengira-ngira. Barangkali begitu. Artinya tidak memberikan sebuah pemahaman yang itu lengkap. Makanya dari yang aku bilang tadi, seperti Gus Sur bilang, kalau kita mau tunduk terhadap Abrahamic faith, ya Abrahamic faith itu harus dipandang satu benang merah yang lurus. Agama yang kemudian itu melanjutkan agama yang lalu. Jadi abrogasi kalau dalam Al-Quran itu nasak mansuk.
Makanya aku berkali-kali bilang sama teman-teman Kristen, kalau Anda masuk Islam Anda tidak kehilangan Yesus. Tidak kehilangan sama sekali. Gitu loh. Orang konsep Tuhannya saja. Dari Yahudi, bagaimana Yahudi dengan Islam ketemu, Yesus yang di tengah-tengah tidak ketemu. Itu kan sudah menjadi sebuah pertanyaan. Dan sebetulnya setelah Rasulullah itu banyak yang mengaku nabi, ya kan? Tapi mereka nggak bisa membuat kitab suci gitu loh. Kan banyak sekali tuh ratusan mengaku nabi-nabi, semua gagal. Yang terakhir kan Mirza Ghulam Ahmad ini tetap juga tidak punya kitab suci kan, dompleng. Cuman dia kan memang ada pengikutnya cuma 0,1% kan, sedikit sekali. Artinya gini, kekuatannya bagaimana dia membuat sekian miliar orang bisa mengimani, itu kan sesuatu yang luar biasa. Kalau manusia biasa tidak bisa, kecuali kalau dia dapat petunjuk dari Tuhan kan, misalnya di situ kan. Tapi itu mungkin aku nggak setuju. Masalahnya begini. Bagaimana Paulus itu bisa mempengaruhi sekian miliar orang? Tapi kan begini. Oke, Rasulullah kan begini berangkat dari 100.000 kan, memang Islam pun datang 600 kalau dilihat dari agamanya 600 setelah. Cuman kan begini, kalau Gus melihat kurvanya sekarang di negara-negara maju, di Amerika, di Inggris, di Belanda, di Eropa kan sudah menurun drastis kan. Iya. Begitu Kristen. Ya, apa statistik? Ya, statistiknya memang kebanyakan berubah jadi ateis mereka. Jadi ateis kan. Tetapi ada juga yang convert ke Islam. Kalau di Inggris 100.000 orang setiap tahun orang asli Inggris masuk ke Islam. Jadi maksudnya kita kan belum tahu perjalanan ke depannya. Gitu kan? Betul kan? Gitu. Yang perlu ada riset, seandainya aku ada yang biaya itu. Aku pergi ke Jerman, ke Inggris. Apa yang membuat mereka meninggalkan kekristenan? Kemarin baru ketemu hari Minggu, baru ke tempat kita, hari Rabu. Seorang yang lama di Jerman, seorang Indonesia. Apa katanya? Konsep Tuhannya? Atau bukan, jadi gini, orang mereka lebih logika, tapi gini, dia kan mau calon istrinya kan juga mualaf, tapi benar-benar mualaf. Dia di Jerman pun benar-benar menyadari di Jerman bagaimana Kristen. Waduh, udah banyak kerja dijual katanya. Dia udah bilang gitu. Dia lama di Jerman kuliah. Jadi maksudnya orang mungkin gini, orang Barat lebih pakai, mereka gini logikanya lebih pakai. That's why banyak ateis. Artinya yang keluar dari Kristen di Inggris kan turun 51% juga. Artinya gini, karena mereka memang cenderung ateis gitu, karena nggak rasional tuh agama itu. Agama bagi mereka kayak candu aja orang beragama. Tapi tetap Islam itu berkembang secara signifikan. Memang dari beberapa banyak dari pendatang, tapi dari orang asli pun banyak, 100.000 orang per tahunnya gitu loh. Kalau yang saya lihat di New Zealand, saya tinggal di sana ada 3 bulan, dan di sana saya menyaksikan melihat ada 3 gereja dijual, ya, di bulan-bulan itu dijual, dan alhamdulillah dibeli oleh masyarakat Muslim, lalu berubah menjadi Muslim, ya. Di sana saya pernah mendapatkan selebaran tentang perdebatan. Jadi judulnya Josh Bush, Hell or Heaven. Hell or Heaven. Heaven. Ya, Hell or Heaven. Lalu dikasih apa? Tanda. Tanduk. Iya, tanduk. Tanduk begitu, kasih tanda tanduk. Nah, perdebatan itu akhirnya menghasilkan 2 kelompok kekristenan. Jadi yang mengatakan Josh Bush harus neraka, dan yang mengatakan Josh Bush harus surga. Mengapa surga? Karena dia percaya Yesus juru selamat. Yang mengatakan harus neraka, loh, memang juru selamat mempercayai, tapi dia melakukan kejahatan yang sangat luar biasa, membunuh manusia. Maka dia harus neraka. Nah, jadi akhirnya di sana pun tentang istilahnya, siapa yang percaya kepada Yesus langsung surga itu masih ada. Mengapa? Ada, tapi juga mengalami benturan gitu. Ada perbedaan pendapat. Jadi artinya rasionalitas mereka memang bicara seperti itu. Semakin negara maju kan semakin rasional, semakin mikir. Sementara kalau Islam kan fair. Tapi saya juga ketemu dengan seorang anak pendeta yang akhirnya larinya menjadi agnostis. Dia percaya Tuhan tapi nggak mau beragama. Saya coba tanya mengapa, dia bilang Tuhan tidak menurunkan agama. Buktinya apa? Masing-masing agama berkelahi. Konflik antar agama, interagama itu bukti kalau agama tidak datang dari Tuhan. Nggak mungkin yang datang dari Tuhan kok berkelahi. Padahal itu manusianya, oknumnya kan. Ajarannya kan benar, cuma oknumnya. Dia lari ke agnostis. Dia anak pendeta lalu lari ke agnostis. Nah, tapi yang menarik tadi bahwa Islam bertumbuh dengan sangat luar biasa. Ya memang. Mustasisnya. Ya. Dan menarik lagi, berhubung ini sudah maghrib, Gus, ditutup.
Gak keras kita ngobrol lah. Ya pokoknya itulah intinya ya. Jadi kita yang jelas memahami dari perspektif masing-masing. Jadi saya kalau sama Rabi pun mana yang berbeda? Jadi dia kan belajar Quran dengan saya belajar tanah dengan dia. Jadi mana yang berbeda etika? Oh cerita Yusuf misalnya, ini oke. Jadi cuma oke dia, saya oke gitu aja. Maksudnya kita kalau memahami masing-masing. Jadi wajib buat kita memahami saudara kita yang berbeda dengan kita. Karena they have reasons to believe. Tapi bukan berarti lalu kita menerima keyakinan mereka, apalagi membenarkan, gitu kan ya. Betul, kalau saya sampai hari ini saya paham mereka, ya, tapi buat saya mereka salah dan saya yang benar. Loh kok bisa begitu? Iya, karena saya punya bukti secara akademis ilmiah membuktikan kebenaran. Nah tadi kitabnya tidak bisa palsu, ya kan, bisa dihafal, lalu ada rumus-rumus matematika dan kontennya hari demi hari riset-riset akademis menunjukkan, membuktikan kebenarannya. Jadi semakin dibuka oleh Allah tentang kebenaran kitab suci Al-Quran, maka itu bukti bahwa Islam itu benar secara ilmiah. Oleh karena itu begitu. Tapi tentu saja karena kita bicara soal keyakinan, kita harus memahami ketika saudara kita berbeda dengan kita. Nah, kira-kira begitu. Yang berujung menghormati. Menghormati. Lalu lakum dihukum waliyadin. Ya, saya kira seperti itu. Tetapi jangan lupa bahwa kebenaran itu tunggal. Satu. Ya, tetap yang kita yakini yang memang yang kita yakini yang benar kan. Tidak gitu. Mungkin semua agama benar. Yang benar hanya satu. Jadi pluralisme nggak ada tempat. Nggak ada tempat buat pluralisme. Kata Gus Betik tidak semua warna putih saya baca di ini. Nggak tahu tulisan tahu apa. Saya kira perbincangan sore kita hari ini seperti ini karena waktu juga yang harus menghentikan kegiatan kita. Mudah-mudahan ketemu lagi di waktu yang datang. Ketemu di tempat, di kesempatan yang berbeda. Pas ketemu pas saya ke Malang, jadi dan mudah-mudahan semoga ibu kita juga tetap sehat. Iya. Amin. Bu Etika mudah-mudahan tetap sehat dan terus mengkaji dan sehingga memiliki peran yang mencerahkan untuk masyarakat. Ya, Gus Betik juga demikian pula, mudah-mudahan seperti itu dan harapan saya bahwa debat diskusi ke depan semakin mengarah kepada kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Amin. Bukan perdebatan emosi, bukan perdebatan keyakinan yang lalu sifatnya harus begini harus begitu tanpa sebuah bukti kebenaran. Bukan tanpa ilmu dan harus belajar dari sumbernya. Kalau mau belajar Judaisme dari sumbernya Judaisme, belajar Kristen dari kekristenan, Islam dari Islam. Yang benar dan bukan ketemu yang kita anggap benar. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.